Halo sanak sedulur, kembali lagi bersama saya Erika Aldira dalam program Kabar Silampari. Kali ini saya sedang berada di toko emas Medan untuk mengetahui kenaikan harga emas. Untuk itu, yuk ikuti saya. Harga emas di Lubuk Linggau mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa minggu terakhir. Kenaikan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik domestik maupun internasional. Menurut analis keuangan, kenaikan harga emas ini diprediksi akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Faktor-faktor seperti perubahan kebijakan moneter, kenaikan suku bunga, dan peningkatan permintaan emas sebagai investasi akan terus mempengaruhi harga emas. Harga emas di Lubuk Linggau mencatatkan kenaikan signifikan pada tahun 2025. Sebelumnya, harga emas 24 karat berharga Rp900.000 per gram. Akan tetapi, di tahun 2025 ini, harga emas 24 karat menjadi Rp1.300.000 per gram. Kenaikan harga emas di Lubuk Linggau pada tahun 2025 dipengaruhi oleh faktor-faktor domestik dan internasional. Investor harus mempertimbangkan kesempatan ini untuk membeli emas sebagai investasi jangka panjang. Adapun dampak kenaikan dari harga emas ini meningkatkan minat investasi pada emas, mempengaruhi harga perhiasan emas, berdampak pada industri perhiasan dan kerajinan, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi. Rp1.370.000 kalau kita jual. Kalau tahun lalu sempat harga Rp1.000.000. Kalau beberapa tahun lalu lebih murah, 800. Jual balik sekitar 13. Tapi tergantung kondisi barang. Kalau kondisinya rusak, ya pasti beda. Pasti lebih murah kalau kondisi rusak. Kalau kondisinya biasa ya 13. Buat hari ini ya, kalau buat besok berapa ya pasaran. Belum tahu karena pasaran kan beda-beda setiap hari. Global kan mas 99. Global mas 99. Kalau kita lihat kan mas 95. Mungkin daerah-daerah lain beda lagi. Nah sanak sedulur, itulah tadi wawancara saya bersama pemilik toko emas Medan. Saya Erika Aldira, Silampari TV, punya kita kali. Halo sanak dulur, kembali lagi bersama saya Erika Aldira dalam program Kabar Silampari. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat-lihat baju thrift dengan harga yang murah. Untuk itu, yuk ikuti saya. Bagi kalian yang mencari baju berkualitas dengan harga terjangkau, toko baju thrift Tebaju di Jalan Yosudarso Baturip samping Tiosel 2 depan Mie Ayam 111 menawarkan pilihan yang tepat. Toko ini menyediakan berbagai jenis baju thrift dengan kualitas seperti baru dan harga yang sangat murah. Tebaju menyediakan pakaian berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat Lubuk Linggau. Toko ini telah menjadi tujuan favorit bagi pecinta baju thrift. Toko Tebaju ini menawarkan berbagai jenis baju thrift, antara lain baju kaos, kemeja pria dan wanita, celana jeans dan rok, dress dan gaun, jaket dan sweater, serta tas. Baju-baju di toko Tebaju dipilih dengan teliti untuk memastikan kualitasnya. Semua baju telah dicuci sebelum ditampilkan. Kemudian, kualitas baju sangat baik seperti baru. Untuk harga baju di toko Tebaju ini sangat terjangkau, mulai dari 5 ribuan.
Adapun kelebihan dalam membeli baju thrift, yaitu harga yang murah, kualitas baju seperti baru, serta banyak berbagai pilihan. Toko Tebaju adalah tujuan yang tepat bagi kalian yang mencari baju thrift murah dengan kualitas seperti baru. Dengan harga terjangkau dan pilihan yang beragam, toko ini menjadi pilihan favorit di Lubuk Linggau. Di sini tuh ada macam-macam atasan seperti kemeja, kaos, blus. Kalau untuk bawahannya dia ada juga seperti celana, legging, dan jeans yang masih banyak lagi ya Mbak. Untuk harganya sendiri itu mulai dari harga berapa Mbak? Kalau untuk harganya itu start dari harga 5.000 sampai 115.000. Untuk promo yang sedang berlangsung sekarang apa Ya, Mbak? ada seperti contohnya blus, satunya itu 25, kalau tiganya dapat 50.000. Untuk jam operasionalnya sendiri Mbak? Ya, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Bagaimana sih antusias pelanggan dengan adanya toko ini? Untuk antusias pelanggannya itu kita nggak tentu Mbak, kadang rame, kadang Iya, sepi, benar. kadang gitu Mbak. Apa sih baju yang sering dicari pelanggan Mbak? Ya, itu kebanyakan untuk anak kuliah ya Mbak ya, Iya. seperti kemeja, blus, blazer. Nah, sanak sedulur, itulah tadi saya mengeksplorasi di toko Tebaju, yaitu toko thrift dengan harga yang murah. Apabila kalian berminat, langsung saja ke sini. Saya Erika Aldira, Silampari TV, punya kita gali. Halo sanak sedulur, kembali lagi bersama saya Erika Aldira dalam acara Kabar Silampari. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat-lihat suasana yang ada di Kompi Lubuk Linggau. Untuk itu, yuk ikuti saya. Kawasan Kompi di Lubuk Linggau kembali menjadi sorotan karena keramaian penjualan pengunjung. Kawasan ini telah lama dikenal sebagai pusat kuliner dan belanja dengan berbagai macam makanan khas dan barang-barang unik. Pagi hingga malam, kawasan ini dipadati pengunjung yang ingin menikmati berbagai makanan seperti bakso, sate, dan makanan khas lainnya. Selain itu, kawasan ini juga menawarkan berbagai macam barang-barang seperti pakaian, aksesoris, dan kerajinan tangan. Suasana nyaman, bersih, serta ditambah dengan angin sepoi-sepoi dan pohon yang tinggi serta rindang membuat pengunjung merasa betah. Selain itu, Kompi juga menjadi tempat yang strategis bagi pengunjung karena berada di pinggir jalan lintas Sumatera. Bagi kalian yang melintasi jalur ini, bisa banget untuk mencicipi makanan yang ada di sini. Lina, salah satu penjual di kawasan Kompi ini mengatakan, ramainya pengunjung setiap hari, terutama di weekend yaitu hari Sabtu dan Minggu. Untuk penjual di kawasan Kompi ini beroperasi dari pagi hingga malam. Dengan harga makanan yang terjangkau, kalian bisa mengeksplor jenis-jenis makanan yang ada di sini. Nah, sanak sedulur, itulah tadi suasana yang ada di Kompi Kota Lubuk Linggau. Saya Erika Aldira, Silampari TV, punya kita gali. Halo sanak sedulur, kembali lagi bersama saya Erika Aldira dalam program Kabar Silampari. Kali ini saya sedang berada di JJsus Toko Obral, yang dimana toko ini menyediakan tas, sepatu, dan banyak barang lainnya. Untuk itu, yuk ikuti saya. Bagi pecinta sepatu, terutama yang mencari sepatu kualitas yang bagus dengan harga terjangkau, JJsus ini menjadi toko yang wajib dikunjungi. Toko Obral JJsus ini menawarkan berbagai jenis sandal, sepatu, dan tas baik untuk laki-laki maupun perempuan. Saat memasuki JJsus, pengunjung akan disambut dengan berbagai pilihan sepatu dengan desain terbaru yang memenuhi kebutuhan fashion para pembeli. Produk di JJsus ini sendiri diobral dari harga 10.000
hingga 150 ribuan tergantung model dan warnanya. Tentu saja, harga obral seperti ini tidak hanya menarik bagi konsumen, tetapi bagi mereka yang berniat menjual kembali sepatu dan tas dengan harga yang lebih tinggi. Dengan harga yang sangat bersaing, JJ Shoes memastikan bahwa setiap pelanggan dapat memperoleh barang dengan harga obral yang sangat terjangkau. Bahkan, beberapa model sepatu branded bisa didapatkan dengan harga lebih murah, hanya sekitar 150 ribuan. Tersedia berbagai pilihan model yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dan gaya masing-masing. Selain sepatu olahraga, toko ini juga menyediakan berbagai pilihan heels wanita untuk pesta dengan harga yang sangat ramah di kantong. Bagi yang mencari sepatu dengan desain terbaru, JJ Shoes menjadi pilihan yang sangat tepat. Toko ini selalu mengupdate koleksinya dengan model-model terbaru. Keunggulan dari JJ Shoes ini, lokasinya yang sangat strategis, yaitu di Jalan Yosudarso, Kelurahan Tabajemeke, Lubuk Linggau Timur 1. Dengan berbagai pilihan sepatu dan harga yang sangat bersaing, JJ Shoes menunjukkan bahwa toko obral ini menjadi tempat yang sangat pas bagi siapa saja yang ingin membeli dengan harga yang miring. Para pengunjung, baik yang ingin membeli sepatu untuk diri sendiri atau yang ingin menjual kembali, dapat merasakan keuntungan dari harga obral yang ditawarkan. Di sini tersedia dari sendal anak-anak sampai yang dewasa. Juga ada sepatu buat kondangan, buat harian, semuanya lengkap di sini, Mbak. Sekitar 3 atau 4 tahunan lah, Mbak, sudah dapat. Kelebihan belanja di toko ini, selain barangnya lengkap, juga kualitasnya terjamin, Mbak. Dari harga 10 ribuan, ada 35, 50, sampai barang-barang yang branded juga ada di sini. Operasional toko mulai buka jam 8 atau 9 pagi, tutup jam 10. Alhamdulillah, antusias cukup ramai di sini, Mbak. Alhamdulillah, soalnya Mbak, kami di sini juga menyediakan pelayanan terbaik. Selain barangnya lengkap, pelayanan juga yang utama di sini, Mbak. Kita mulai penjualan dari sendal ibu-ibu, anak-anak ada dari mulai 10 ribuan, 10 ribu, 20, 35. Yang paling mahal itu ada sendal-sendal yang buat pesta, sendal makeha. Itu cuman harga 150-an, Mbak. Di tempat lain bisa harga lebih dari 200 sih. Halo sanak dulur, kembali lagi bersama saya Erika Aldira dalam program Kabar Silampari. Kali ini saya sedang berada di Yamaha Tamrin untuk melihat-lihat promo dan jenis-jenis motor yang ada di sini. Untuk itu, yuk ikuti saya. Motor Yamaha menjadi salah satu motor yang paling populer di Indonesia. Dengan desain yang elegan dan performa yang tangguh, motor ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Sama halnya dengan Yamaha Tamrin yang ada di Jalan Yosudarso, Batu Urip, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau, menyediakan berbagai jenis motor. Dengan berbagai jenis dan model, Yamaha menawarkan pilihan yang luas bagi konsumen. Adapun jenis-jenis motor Yamaha, yang pertama Yamaha Matic, yang kedua Yamaha Sport, yang ketiga Yamaha Cruiser, yang keempat Yamaha Offroad, yang kelima Yamaha Classic. Adapun beberapa tips bagi kalian yang ingin membeli motor. Yang pertama, pilih jenis motor yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, periksa spesifikasi dan fitur. Yang ketiga, bandingkan harga dan promo. Yang keempat, test ride sebelum membeli. Dan yang terakhir, periksa garansi dan servis. Adapun keunggulan motor Yamaha sendiri, yaitu desain yang elegan dan modern. Kemudian, performa yang tangguh dan responsif, hemat bahan bakar, mudah dikendarai, harga terjangkau,
jaringan servis yang luas, dan kualitas yang baik. Nah, sanak sedulur, jika Anda tertarik, silakan langsung ke Yamaha Tamrin di Kota Lubuk Linggau. Saya Erika Aldira, Silampari TV, Punyi Kitegaluh. Halo sanak sedulur, kembali lagi bersama saya Erika Aldira dalam program Kabar Silampari. Kali ini saya sedang berada di Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau, yang dimana masjid ini merupakan salah satu ikon Kota Lubuk Linggau. Untuk itu, yuk ikuti saya. Masjid Agung As-Salam Lubuk Linggau merupakan salah satu masjid terbesar dan termegah di Provinsi Sumatera Selatan. Berdiri di atas lahan seluas 5 hektar, masjid ini menjadi simbol kebanggaan dan kesyukuran umat Islam di Lubuk Linggau. Masjid Agung As-Salam dibangun pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2010. Masjid ini dirancang oleh arsitek ternama Insinyur Haji Jamin Datuk Rajomudo dengan gaya arsitektur Islam modern. Pembangunan masjid ini melibatkan masyarakat Lubuk Linggau dan didukung oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau. Masjid Agung As-Salam ini menjadi pusat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan di Lubuk Linggau. Masjid Agung As-Salam memiliki arsitektur yang unik dan megah. Bangunan utama masjid berbentuk persegi dengan kubah besar di atasnya. Kubah tersebut dilapisi dengan keramik berwarna biru dan emas yang mencerminkan keindahan dan kemuliaan Islam. Masjid ini juga dilengkapi dengan 4 menara yang menjulang tinggi melambangkan kekuatan dan kepercayaan umat Islam. Masjid Agung As-Salam dilengkapi dengan berbagai fasilitas, antara lain ruang sholat utama yang dapat menampung 5.000 jemaah, perpustakaan yang menyimpan ribuan koleksi buku, kantor pengelola masjid, dan fasilitas parkir yang luas. Adapun kegiatan yang rutin diselenggarakan di masjid ini, yang pertama, sholat Jumat dan sholat Hari Raya. Yang kedua, pengajian Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, kajian keagamaan dan diskusi. Yang keempat, bakti sosial dan kegiatan kemasyarakatan. Dan yang terakhir, peringatan hari-hari besar Islam. Nah sanak dulur, itulah tadi informasi mengenai Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau. Saya Erika Aldira, Silampari TV, Punyi Kitegaluh. Halo sanak sedulur, kembali lagi bersama saya Erika Aldira dalam program Kabar Silampari. Kali ini saya sedang berada di Oke Mobilindo, yang dimana tempat ini menjual mobil second, akan tetapi dengan kualitas yang oke. Mau tahu keuntungan membeli mobil second ini? Yuk kita ikuti. Membeli mobil baru tidak selalu menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Mobil second berkualitas kini menjadi alternatif yang populer karena menawarkan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik. Seperti halnya dengan Oke Mobilindo yang terletak di Jalan Yosudarso RT 13, Kelurahan Tanah Priok, Lubuk Linggau, yang merupakan showroom mobil second dengan menawarkan kualitas yang oke. Oke Mobilindo ini mempunyai 4 stand, dan di tahun 2025, Oke Mobilindo menyediakan mobil bongsor seperti Pajero, Fortune, dan lainnya. Selain itu juga, Oke Mobilindo menyediakan mobil pickup, carry, dan angkutan berat seperti truk.
Adapun kelebihan bagi kalian yang ingin membeli mobil second, yang pertama, harga yang terjangkau. Mobil second sendiri menawarkan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan mobil baru. Kemudian, pilihan yang banyak. Mobil second menawarkan pilihan model dan merek yang lebih luas. Selain itu juga, biaya perawatan yang lebih rendah. Biaya perawatan mobil second lebih rendah dibandingkan dengan mobil baru. Mobil second berkualitas menjadi pilihan cerdas bagi masyarakat yang mencari mobil yang terjangkau dan berkualitas. Dengan memperhatikan tips membeli mobil second dan memilih model yang tepat, Anda dapat memiliki mobil yang sesuai dengan kebutuhan dan budget Anda di Oke Mobilindo. Jenis-jenis mobil second yang paling laris di pasaran beserta harganya? Mobil-mobil yang jenis second yang cepat laku ya. Iya. Macam-macam. Brio, Agya, Avanza, Calia, Sigra lah. Terus kita juga main mobil-mobil bouncer lah. Bouncer kayak Pajero, Fortune untuk di 2025 ya. Oke Mobilindo menyediakan mobil-mobil bouncer, insya Allah. Gitu. Tapi untuk sekarang yang paling banyak dibeli itu mobil apa? Yang paling banyak dibeli paling Calia, Sigra, Avanza, ya mobil-mobil 2 baris, Brio lah. Gitu. Apa sih kelebihan mobil second dibandingkan mobil baru? Yang pasti kan kalau mobil second kan harganya kan terjangkau untuk para konsumen, gitu kan. Terus bedanya dengan mobil baru, selisihnya jauh kan. Terus harga jualnya anjloknya jauh. Itu enaknya mobil second. Kualitasnya masih oke juga ya, Pak? Yang pasti kalau untuk kita beli, utamakan kualitas oke, kita beli. Untuk omset per bulannya itu biasanya berapa? Untuk omset per bulannya tergantung rezeki ya. Oh iya. Tergantung rezeki, kadang-kadang di 30, 40, 50, dan 60. Dari kawan. Oh, dari kawan. Itu baik lah. Mobilnya bagus-bagus lah. Ini aman. Banyak mobil Indo mantap. Nah, sanak dulur, itulah tadi bincang-bincang saya bersama owner Oke Mobilindo. Apabila kalian berminat, silahkan langsung datang ke sini atau hubungi nomor di bawah ini. Saya Erika Aldira, Silampari TV, Punyi Kitegale. Apakah kalian siap memancarkan kecantikan alami? SN Glowing hadir untuk membantu. Saya Erika Aldira, Anda kembali menyaksikan program Kabar Silampari. Dan kali ini kita akan mengungkapkan kulit sehat dan cerah dengan SN Glowing. Yuk kita ikuti. Izin bertanya sedikit ya, boleh. Berapa sih jenis produk SN Glowing? Sampai sekarang yang masih best seller, masih laris itu 14 produk. Yang pertama itu sunscreen, best seller sekali itu penjualan di e-commerce di TikTok itu sudah 50.000. Itu di TikTok aja, belum di anak tim, belum di Shopee, belum di Facebook, gitu kan. Nah yang kedua itu serum whitening di Salmon. Nah itu juga best seller juga. Nah kemudian yang ketiga kita punya yang namanya moist cream ataupun
juga best seller ya. Kemudian yang keempat kita punya sabun Essence Glowing, itu juga laris manis karena dijual paketan kan. Kemudian yang kelima kita punya toner Essence Glowing ya, itu juga masuk dalam paketan karena dia ada untuk mengangkat minyak berlebih, kemudian juga untuk mengempaskan komedo. Kemudian produk yang keenam kita punya yang namanya itu lipstick ya, lipstick Essence Glowing itu ada 3 warna ya, 3 warna berarti sudah jadi 8 ya. Ya, 8 ya, 3 warna. Kemudian kita punya yang namanya krim malam. Krim malam itu juga kalau yang memang orang yang susah putih, yang maunya termasuk instan dalam perawatan harus pakai krim malam ya. Kemudian kita punya itu moist gel. Ya, moist gel itu untuk orang yang wajahnya kering, yang sudah terlalu sering kena kemerah-merahan, urat merah keluar misal, itu untuk wajah sensitif itu namanya moist gel. Yang subur ini body lotion ya, body lotion itu juga untuk perawatan dan juga body lotion kita ada anti mataharinya ya, agar bisa terlindungi, ada UV yang setara dengan SPF 30+++. Kalau sampai saat ini kita masih mengandalkan saya yang menjadi brand ambassadornya, kemudian itu juga admin, kemudian itu juga ada Ibu Rina Prana, wali kota 2 periode yang ikut serta mempromosikan Essence Glowing. Kita akan segera buka treatment yang mau facial yang harus halus gitu kan, kemudian pemeriksaan wajah, jenis kulit itu yang, dan juga secepatnya kita akan buka kantor di Jakarta agar e-commerce kita, penjualan kita itu ada pengiriman dari Jakarta lebih hemat ongkir buat teman-teman semua ya, pemirsa khususnya. Nah, kita juga akan segera launching insya Allah itu produk untuk remaja khususnya pria ya, insya Allah itu akan segera launching. Dia langsung satu paket, ada serumnya, ada sabunnya, dan ada sunscreen yang SPF 50++ ya, sebentar lagi. Jadi anak muda khususnya kota Lubuk Linggau jangan beli skincare lain, belilah skincare Essence Glowing yang sudah terjamin, sudah BPOM, sudah halal ya, sudah dijamin aman ya, dipakai jangka panjang tanpa bahan kimia obat. Nah, tuh ya. Jadi buat kamu semuanya, khususnya emak-emak yang ada di seluruh Indonesia Raya, ayo sayang cari cuan lewat media sosial. Saya saja Susi Samsir, umur 46 tahun, nggak cantik ya, sudah tua, tapi bisa berpenghasilan miliaran. Rugi kalau anak muda zaman sekarang nggak dikuatkan di media sosial. Tadi bincang-bincang saya bersama owner Essence Glowing. Yuk mari kita rawat kulit kita bersama-sama bersama Essence Glowing. Saya Erika Aldira, Silampari TV, punya kita gali. Halo sanak dulur, kembali lagi bersama saya Erika Aldira dalam acara Kabar Silampari. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat-lihat Masjid Agung Darussalam Muara Bliti. Yuk ikuti. Masjid Agung Darussalam Muara Bliti merupakan salah satu masjid terbesar dan termegah di Kabupaten Musirawas. Masjid ini dibangun pada tahun 2009 dan memiliki luas tanah sekitar 5.000 meter persegi
serta memiliki luas bangunan 1000 meter persegi. Masjid Agung Darussalam sendiri menjadi pusat ibadah dan dakwah bagi umat Islam di Muara Beliti. Untuk kegiatan rutin di masjid ini meliputi sholat fardu, sholat Jumat, dan kegiatan hari besar Islam. Selain itu juga, masjid ini menjadi tempat untuk kegiatan dakwah dan pendidikan agama. Masjid Agung Darussalam ini memiliki arsitektur yang unik dan indah dengan perpaduan gaya tradisional dan modern. Bangunan masjid ini terdiri dari 2 menara setinggi 20 meter yang menjulang tinggi di sisi kanan dan kiri bangunan. Selain itu juga, masjid ini dilengkapi dengan kubah besar, mihrab, dan mimbar yang megah dan elegan. Masjid Agung Darussalam ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas, yaitu sarana ibadah yang nyaman dan bersih, tempat wudhu yang luas, kamar mandi yang bersih, penyejuk udara, tempat penitipan sepatu dan sendal, taman yang indah dan asri, dan parkir yang luas. Masjid Agung Darussalam ini dibangun atas prakarsa pemerintah Kabupaten Musirawas dan masyarakat setempat. Pembangunan masjid ini dimulai pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2009. Kemudian, masjid ini diresmikan oleh Bupati Musirawas pada tanggal 17 Agustus 2009. Sanak sedulur, itulah tadi perjalanan saya melihat-lihat di Masjid Agung Darussalam Muara Beliti. Saya Erika Aldira, pamit undur diri. Salam Pari TV, punya putih kalian. Halo sanak sedulur, kembali lagi bersama saya Erika Aldira dalam acara Kabar Silam Pari. Kali ini saya akan mengajak kalian mengeksplorasi menu yang ada di Hotel dan Restoran Dewinda. Untuk itu, yuk ikuti saya. Restoran Dewinda yang terletak di Jalan Yosudarso Lubuk Linggau menawarkan menu makanan yang wajib kalian coba. Restoran ini menyediakan sarapan setiap pagi yang berlaku bagi penghuni hotel. Eits, tapi tidak hanya penghuni hotel, makanan ini juga bisa disantapi oleh tamu di luar hotel. Beberapa rekomendasi menu yang wajib kalian coba apabila kalian berkunjung ke restoran ini, yaitu makanan tradisional pindang tulang, sop kambing muda, dan paketan grill, yang merupakan paketan keluarga dengan harga 200 ribuan. Tidak hanya itu, Hotel Dewinda dan resto ini juga menyediakan live musik yang dimulai dari jam 7:30 sampai dengan jam 11 malam. Untuk hotel dan restoran ini sendiri dilengkapi dengan ruangan AC, indoor, dan juga outdoor. Kalau untuk saat ini kita ada beberapa promo dan ada beberapa makanan yang recommended di Hotel Dewinda. Salah satunya kita punya tradisional, yaitu pindang tulang, terus juga ada sop kambing muda, terus lagi sekarang ada promo paket grill. Jadi ini paket keluarga, harganya cuma 200 ribu, bisa makan berdua dan sepuasnya gitu. Fasilitas kita mulai buka restoran ini sebenarnya dari jam 10 sampai pagi ya, 24 jam resto kita terbuka untuk umum gitu, kecuali pagi kita buka untuk sarapan pagi gitu. Tapi tidak untuk kemungkinan dari tamu luar juga bisa sarapan di sini gitu. Untuk fasilitasnya sendiri, kita di sini ada live musik yang dimulai dari 7:30 sampai jam 11 malam, dan juga kita dilengkapi ruangan AC, ruangan indoor dan outdoor. Jadi kalau tamu-tamu yang pengen mendapatkan suasana yang nyaman bisa, kalau yang mau merokok bisa di outdoor. Tema sih sebenarnya untuk Jojo ini lebih konsepnya sih ke keluarga. Kayak gitu. Jadi lebih tamu-tamu makan misal dari luar daerah ataupun dari kalangan sekitar bisa makan keluarga di sini. Kita
kita ada menu khusus gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk tamu-tamu yang mau ngadain acara ulang tahun, anniversary gitu, kita ada pakai paketnya. Nanti bisa hubungi sales marketing kita. Di sana ada beberapa harga-harganya dan juga pakai paketnya gitu. Dan juga untuk wedding kita juga menyediakan paket ini.